bermuda di Samudra Atlantik memang terkenal karena kemisteriusannya. Tetapi ternyata di beberapa perairan di bumi ini terdapat ada juga lautan yang tidak kalah menyimpan misteri dan berbahayanya dibanding segitiga Bermuda. Berikut 7 misteri lautan versi on the spot. Lautan yang pertama yang menyimpan misteri adalah Laut Setan. Perairan yang berada 100 km di selatan Jepang ini merupakan kawasan yang sangat berbahaya bagi aktivitas pelayaran dan penerbangan. Walau sebenarnya merupakan daerah lautan tenang di Laut Pasifik, namun di perairan yang konon tidak memiliki hewan laut itu sering muncul badai dengan tiba-tiba lalu menghilang dengan mendadak juga. Antara tahun 1950 hingga 1954, terhitung 9 kapal besar hilang tanpa jejak saat melintasi Laut Setan. Atas peristiwa-peristiwa tersebut, tahun 1955, pemerintah Jepang mengirim sejumlah pakar untuk meneliti daerah tersebut. Tetapi sayang, tim ekspedisi beserta kapal Kayo Maru 5 yang mereka gunakan lenyap tanpa bekas. Selain itu, misteri lainnya adalah sekalipun kapal-kapal yang menjadi korban tetap utuh, tetapi penumpang-penumpangnya lenyap. Apa yang dialami para penumpang kapal dan kemana mereka pergi, hingga kini misterinya belum dapat terjawab. Kawasan perairan ini bernama Tanjung Harapan atau yang juga dikenal dengan sebutan Tanjung Badai di Afrika Selatan. Selama ratusan tahun sudah banyak kapal besar yang tenggelam di sini. Bagi para pelaut, perairan Tanjung Harapan merupakan daerah yang dianggap berbahaya. Karena tanpa sebab, tiba-tiba sering terjadi gelombang raksasa yang tingginya dapat mencapai 30 meter. Padahal saat itu laut sedang tenang. Kemudian gelombang itu akan membentuk rongga yang sangat besar. Menurut para ilmuwan, ombak mematikan yang mereka sebut sebagai gelombang soliter itu merupakan gabungan dari 2 ombak. Sebenarnya, fenomena ombak ini biasa terjadi di lautan. Tetapi area Tanjung Harapan merupakan perairan yang paling berbahaya dibanding dengan segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Letak perairan yang juga menyimpan misteri ini berada di sebelah tenggara segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Itulah mengapa banyak orang menyamakan Laut Sargasso ini dengan segitiga Bermuda. Lautan ini menyimpan keunikan tersendiri di mana perairannya bergerak searah jarum jam. Selain itu, lautan yang memiliki pusaran raksasa dengan aturannya sendiri ini ternyata dapat mempengaruhi penglihatan para pelaut yang melintasinya. Sejumlah orang mengaku melihat fata morgana, di mana matahari terbit di timur dan di barat dalam waktu bersamaan. Menurut seorang pakar dari University of Western Australia, yaitu Richard Silverster, pusaran raksasa perairan Sargasso dapat menciptakan pusaran kecil yang mencapai wilayah segitiga Bermuda. Dan pusaran kecil inilah yang dapat mencelakai benda-benda yang melintasinya. Selanjutnya adalah perairan Pulau Sagori, Kabaina, Sulawesi Tenggara. Sebelum tahun 2002, pulau yang merupakan objek wisata ini ternyata menyimpan misteri. Antara lain adalah misteri seringnya terjadi kapal karam. Oleh karena itu, banyak orang menyebutnya segitiga Bermuda di Kabaina. Menurut tokoh masyarakat suku Sama, di Kabaina sejak dahulu hampir setiap 2 tahun, perairan Pulau Sagori menelan korban seperti kapal pecah karena menabrak karang, ataupun korban manusia yang dibawa hanyut gulungan ombak pantai pulau tersebut. Karena tidak terhitung lagi jumlah kapal yang terkubur di dasar Laut Sagori. Perairan ini disebut kuburan kapal. Kapal yang terkubur di sini antara lain kapal layar VOC dan kapal-kapal yang diperkirakan berasal dari Cina. Perairan selanjutnya yang juga menyimpan misteri adalah bagian timur Samudra Hindia dan Teluk Persia. Daerah ini terkenal karena di sanalah terjadi fenomena misterius di mana terdapat lingkaran cahaya raksasa yang berputar-putar di permukaan air. Hingga kini ilmu pengetahuan belum dapat memecahkan misteri lingkaran tersebut. Namun seorang ahli kelautan dari Jerman yaitu Kurt Kahle menyatakan bahwa fenomena itu adalah akibat gempa bawah laut yang menimbulkan pendaran plankton. Karena itulah kemudian timbul gerakan seperti putaran roda. Namun hipotesis itu menuai kritik karena tetap tidak menjelaskan tentang fenomena lingkaran cahaya tersebut secara logis. Selanjutnya adalah misteri pusaran air di Laut Norwegia.
Pusaran air di bagian barat laut Norwegia ini juga terkenal karena peristiwa lautnya yang menakjubkan. Di laut ini terjadi pusaran air sebanyak 2 kali dalam sehari. Permukaan air dari pusaran tersebut lebih rendah puluhan meter dari permukaan air laut dan kekuatannya puluhan kali lipat dibanding arus biasa. Anehnya, pusaran akan berubah arah berlawanan setiap 3-4 bulan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah maelstrom yang dipopulerkan oleh Edgar Allan Poe, yaitu penulis paling produktif di Amerika. Maelstrom sendiri berarti air yang berputar kuat dan besar. Dan misteri lautan yang terakhir terjadi di perairan Masalembo, Sulawesi Selatan. Di kawasan inilah pesawat Adam Air secara misterius menghilang pada 1 Januari 2007 silam. Selain itu, perairan Masalembo juga pernah menelan 3 buah pesawat yang menghilang secara misterius pada tahun 1961 dan konon keberadaannya belum bisa ditemukan. Sebuah teori mengatakan bahwa fenomena segitiga Bermuda terjadi karena adanya kantong udara atau air hole. Fenomena alam inilah yang diperkirakan menjadi penyebab menghilangnya pesawat Adam Air yang hingga sekarang belum diketahui nasibnya. Menurut pakar penerbangan Martono, kantong udara adalah sebuah ruangan yang berisi udara yang mengalir dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menyedot kapal atau pesawat. Dan sekitar Masalembo ketahui kemana lari. Pemirsa, itulah 7 misteri lautan versi On The Spot. Berbagai hal tak masuk akal terjadi di sekitar kita. Tak hanya peristiwa, namun beberapa benda aneh memiliki nilai misterius sehingga keberadaannya pun menghebohkan. Di antaranya adalah fenomena benda-benda yang konon memiliki nyawa sehingga dapat melakukan aktivitas tak lazim seperti bergerak sendiri, mengeluarkan suara, bahkan konon berbahaya. Dan pemirsa, berikut rangkumannya dalam 7 misteri benda bernyawa versi On The Spot. Tak ada yang aneh pada bebatuan yang ada di Ringing Rock Park, Transylvania, Amerika Serikat ini. Bongkahan-bongkahan batu ini nampak seperti susunan batuan biasa tanpa ada yang terlihat istimewa. Namun batu-batu di daerah ini akan mengeluarkan nada-nada merdu selayaknya sedang bernyanyi. Bebatuan ini dikenal dengan nama Ringing Rock atau batu bernyanyi. Masyarakat setempat percaya bahwa dahulu kala bebatuan ini terkadang mengeluarkan suara merdu di kala malam tiba. Bahkan anehnya tak ada satupun hewan yang mendekat ke daerah ini. Tak hanya bernyanyi, setiap batu di sini seolah memiliki nada berbeda satu sama lain. Sampai-sampai pengunjung di sana bisa memainkan lagu Twinkle Twinkle Little Star memanfaatkan nada di bebatuan Ringing Rock. Salah satu bangunan bersejarah sekaligus harta karun kota Ternate adalah Keraton Kesultanan Ternate. Tak hanya sebagai kediaman sultan, keraton ini juga menjadi museum untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Mahkota berambut Kesultanan Ternate adalah salah satu koleksi benda berharga yang tersimpan di sini. Konon, rambut yang melekat pada bagian atas mahkotanya tumbuh setiap tahunnya. Berdasarkan kepercayaan adat Kesultanan Ternate, setiap malam Idul Adha dilakukan upacara potong rambut yang dilakukan selama 7 hari. Mahkota ini juga berfungsi untuk memilih calon Sultan Ternate. Konon, setiap anak lelaki keturunan Sultan Ternate harus mencoba mahkota berambut. Jika mahkota berhasil melekat dan pas di kepala seorang calon, maka dialah yang terpilih menjadi Sultan Ternate.
Sebuah pusat pameran di Moskow, Rusia membuat kehebohan karena sosok patung pendiri Uni Soviet, Vladimir Lenin yang mereka pajang. Patung yang terbuat dari lilin ini konon terlihat sangat mirip dengan jasad Lenin yang diawetkan di Mausoleum Red Square, Moskow. Selain kemiripannya, patung ini juga membuat para pengunjung gempar lantaran sosok patung ini terlihat seperti sedang bernafas. Sebagian besar pengunjung ketakutan melihat kejadian ini. Meski menuai kontroversi, patung ini justru mengundang minat dan penasaran para pengunjung yang datang. Berikutnya adalah misteri peti jenazah yang konon bisa bergerak sendiri. Pada tahun 1800-an, orang-orang kaya di Barbados, Kepulauan Karibia, Samudra Atlantik, biasa memiliki pemakaman keluarga yang dibangun di bawah tanah. Dan inilah yang dilakukan oleh keluarga Thomas Chase. Thomas Chase merupakan petani kaya raya yang memiliki budak cukup banyak. Seluruh anggota keluarga Thomas dikebumikan dalam peti-peti mati di sebuah pemakaman bawah tanah. Anehnya, konon posisi peti-peti mati ini seringkali berubah. Peti-peti mati ini seolah bergeser dan bergerak dengan sendirinya. Hal ini karena tak ditemukan bekas gesekan sama sekali. Masyarakat sekitar pun geger dengan adanya rumor ini. Sebagian besar beranggapan bahwa jenazah keluarga Thomas Chase tidak diterima oleh bumi. Diawali dengan kisah patung bernyanyi bernama Colossi of Memnon. Colossi of Memnon merupakan nama dari dua buah patung penjaga makam Firaun Mesir kuno Amenhotep III. Patung ini menjadi daya tarik tersendiri karena konon dapat mengeluarkan suara di saat fajar tiba. Seorang ahli sejarah Yunani kuno di abad 1 Masehi bernama Strabo menuliskan bahwa setelah gempa mengguncang Mesir, patung-patung di sini secara misterius mulai bernyanyi. Bahkan terkadang suaranya bagaikan senandung yang cukup kencang. Beberapa kaisar Roma pun berdatangan dan melihat sendiri keajaiban patung-patung bernyanyi ini. Namun pada tahun 199 Masehi, Colossi of Memnon secara misterius berhenti bernyanyi. Tak ada yang mengetahui bagaimana kedua patung ini berhenti mengeluarkan nyanyian. Kaisar Roma memerintahkan untuk memperbaikinya. Namun upaya ini tidak berhasil untuk dapat membuat Colossi of Memnon kembali bernyanyi. Seorang perempuan asal Galveston, Texas, membeli boneka voodoo di bulan Oktober 2004 silam. Boneka ini diikat dalam box berwarna metal. Namun boneka ini konon menyerangnya berkali-kali. Ia pun kemudian menyimpannya kembali. Ternyata hal ini tak menyurutkan niat boneka voodoo ini untuk menyerang. Kali ini boneka itu menyerangnya dalam mimpi. Karena khawatir, ia pun membakarnya. Namun ajaib, boneka ini tak terbakar sedikit pun. Saat ia memotong dan menguburkannya, boneka ini justru muncul di depan pintu rumahnya dalam keadaan penuh lumpur. Saat ia menjualnya pada orang lain, boneka ini kembali ada di depan pintu rumahnya. Hingga akhirnya ia meminta bantuan pendeta untuk menguncinya dengan bacaan-bacaan suci. Piramida peninggalan suku Maya terletak di Cancun, Meksiko memiliki keunikan. Piramida bernama El Castillo ini bisa mengeluarkan suara bak cicit burung Quetzal. Para peneliti pun bertanya-tanya, bagaimana suara cicit burung ini timbul? Burung Quetzal sendiri merupakan burung yang disucikan oleh bangsa Maya. Para peneliti menduga orang-orang Maya kuno sengaja membangun piramidanya menjadi penghasil gema yang dapat menimbulkan suara-suara alam. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata suara nyanyian burung akan terdengar apabila ada seseorang bertepuk tangan di bagian bawah tangga utama piramida. Namun tentu saja penelitian ini masih sebatas dugaan.
Bagaimana piramida El Castillo bisa mengeluarkan nyanyian bak burung suci bangsa Maya ini masih menjadi sebuah misteri besar. Walau ada bukti para arsitek piramida El Castillo di zaman kuno sengaja ingin menciptakan suara burung, tentu saja ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pemirsa, itulah ketujuh misteri benda bernyawa versi On The Spot.